Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gejan Asabil Hakdu dengan NIM 2206049 dari Teknik Informatika B. Saya di sini ingin memenuhi salah satu tugas teori bahasa dan otomata. Pertama, ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Salah satu konsep inti dalam hubungan ini adalah mesin abstrak. Otomata, terutama mesin Turing, adalah contoh mesin abstrak yang dapat memproses bahasa-bahasa formal. Teori bahasa dan otomata saling terkait dalam konteks komputasi karena otomata digunakan untuk menggambarkan bahasa formal. Bahasa formal dapat diakui oleh otomata tertentu. Mesin Turing sebagai contoh otomata yang paling kuat dapat menggambarkan proses komputasi yang dapat melakukan perhitungan apapun yang dapat dilakukan oleh komputer modern. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pertama, bahasa mesin tahun 1940-an. Pada awal perkembangan komputer, program-program ditulis dalam bahasa mesin yang terdiri dari urutan instruksi biner yang dimengerti oleh komputer. Kedua, ada assembly language tahun 1940-an sampai 1950-an. Bahasa assembly diperkenalkan sebagai upaya untuk membuat pemrograman lebih mudah dengan menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan instruksi-instruksi mesin. Ketiga, ada Fortran atau biasa disebut Formula Translation tahun 1957. Adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dikembangkan oleh IBM. Dirancang khusus untuk perhitungan ilmiah dan menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman ilmiah yang lainnya. Ketiga, ada COBOL atau Common Business Oriented Language tahun 1959. Diciptakan untuk pemrograman bisnis, salah satu bahasa pemrograman tertua yang masih digunakan dalam sistem perbankan dan bisnis. Ketiga, ada Lisp atau biasa disebut Lisp Processing tahun 1998, adalah salah satu bahasa pemrograman tertua yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. Keenam, ada BASIC tahun atau biasa disebut Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code tahun 1964, dirancang untuk pendidikan dan menjadi populer sebagai bahasa pemrograman pemula. Ketujuh, ada bahasa C tahun 1972. Bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs adalah satu bahasa yang paling berpengaruh dalam sejarah komputer. Bahasa C menjadi dasar bagi bahasa seperti C++, C Vagar, dan banyak bahasa C lainnya. Pascal atau lahir tahun 1970-an yang diciptakan oleh Nicholas Wirth sebagai bahasa pemrograman pendidikan, juga digunakan dalam pengembangan perangkat lunak sistem. 9. Bahasa C++ tahun 1983. C++ adalah ekstensi dari bahasa C yang mendukung pemrograman berorientasi objek, menggabungkan paradigma pemrograman prosedural dengan konsep objek. Ke-10, ada Python tahun 1991. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan sangat serbaguna, menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya pengembangan web, kecerdasan buatan, dan ilmu data. Ke-11, ada Java tahun 1995. Java dikembangkan oleh Sun Microsystems, dikenal karena portabilitasnya dan keamanan yang tinggi. Digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web, perangkat seluler, dan sistem distribusi. Ke-12, ada JavaScript tahun 1995. JavaScript, meskipun memiliki nama serupa dengan Java, adalah bahasa pemrograman yang berbeda, digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang interaktif dan menjadi inti dari pengembangan web modern. 13, ada Ruby tahun 1995. Ruby adalah bahasa pemrograman yang serbaguna dengan fokus pada kesederhanaan dan produktivitas pengembang. 14, ada Swift tahun 2014. Swift dikembangkan oleh Apple, digunakan untuk mengembangkan aplikasi iOS dan macOS. Dibuat sebagai alternatif yang lebih aman dan efisien daripada Objective-C. Ke-15, ada Rust tahun 2010. Rust adalah bahasa pemrograman yang dikenal karena keamanan dan kinerjanya yang tinggi, sering digunakan dalam pengembangan sistem. Ke-16, ada Kotlin tahun 2011. Kotlin dikembangkan oleh JetBrains, adalah bahasa pemrograman yang kompatibel dengan Java dan digunakan secara luas untuk pengembangan aplikasi Android. Lalu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. 1, ada compiler.
Proses kompilasi. Compiler menerjemahkan seluruh kode sumber ke dalam bahasa mesin atau bahasa antara yang dikenal sebagai kode perantara sebelum program dijalankan. Proses ini dilakukan secara satu kali sebelum eksekusi program. Kecepatan eksekusi. Program yang dikompilasi umumnya berjalan cepat daripada program yang diinterpretasi karena kode mesin yang dihasilkan oleh dioptimalkan. Kesalahan saat kompilasi. Compiler akan menolak kode yang tidak memenuhi aturan bahasa target selama proses kompilasi. Kedua, ada interpreter, eksekusi langsung. Interpreter menerjemahkan dan menjalankan kode baris demi baris saat program berjalan, memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan selama eksekusi. Portabilitas. Kode yang diinterpretasi lebih mudah dipindahkan antara platform karena interpreter dapat ada untuk berbagai sistem operasi. Kecepatan eksekusi lebih lambat. Program yang diinterpretasi seringkali lebih lambat daripada yang dikompilasi, karena setiap baris kode harus diterjemahkan pada saat runtime. 3. Ada assembler, menghubungkan bahasa mesin dengan assembly. Assembler menerjemahkan kode bahasa assembly ke dalam bahasa mesin yang digunakan oleh arsitektur komputer tertentu. Mendukung abstraksi rendah, memungkinkan programmer untuk bekerja pada tingkat abstraksi yang lebih rendah daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. 4. Preprocessor. Preproses kode. Preprocessor adalah tahap awal dalam kompilasi di beberapa bahasa seperti C++, melakukan tugas seperti penggantian teks, misalnya macros, sebelum kompilasi sebenarnya dimulai. Pemrosesan teks dapat digunakan untuk menggabungkan file header, menghapus komentar, atau melakukan tugas lain yang diperlukan sebelum kompilasi. Kelima, ada transpiler atau source-to-source compiler. Penerjemahan antar bahasa sumber. Transpiler digunakan untuk menerjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Contoh transpiler adalah TypeScript, dari JavaScript ke TypeScript, dan Babel, pemrosesan kode JavaScript modern ke JavaScript yang lebih lama. 6. Ada JIT compiler atau Just-in-Time Compiler. Kompilasi pada saat eksekusi. JIT compiler adalah kombinasi dari compiler dan interpreter. Ini menerjemahkan kode ke bahasa mesin saat program berjalan, memungkinkan kode yang dioptimalkan saat runtime. Kecepatan eksekusi. Program yang menggunakan JIT compiler memiliki kinerja yang baik karena kode mesin yang dihasilkan dioptimalkan untuk lingkungan eksekusi tertentu. Ketujuh, decompiler, menerjemahkan dari bahasa mesin ke bahasa tingkat tinggi. Decompiler digunakan untuk menerjemahkan kode mesin kembali ke bahasa tingkat tinggi, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu identik dengan kode sumber asli. Analisis kode digunakan dalam pengujian keamanan dan pemahaman kode biner yang tidak memiliki kode sumber asli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.